Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini saya akan membalas surat dari Ibu Siti di Gombong, Kebumen, yang menceritakan bahwa dirinya punya pinjaman di sebuah BPR, dan saat itu yang menandatangani kredit adalah beliau beserta suami. Dan sejak 1 tahun yang lalu suami telah meninggal dunia. Singkat cerita, karena usahanya bangkrut, Ibu Siti ini kemudian mengadu nasib ke Bandung untuk bekerja di sebuah restoran. Dan karena hasilnya belum bisa mencukupi untuk mengangsur, maka selama beliau merantau belum bisa mengangsur pinjamannya sampai terakhir ketika dia suatu ketika setelah suaminya meninggal dikabari oleh tetangga bahwa tanah garapan yang dijaminkan di BPR tersebut rupanya telah dikuasai oleh orang lain dan sudah ditanami tanaman yang bukan dia yang menanam sebelumnya. Jadi kira-kira tanah itu saat ini sudah dalam penguasaan orang lain. Kemudian setelah ditelusuri ke perangkat desa, ke Pak Lurah, dan ditanyakan juga kepada bank yang bersangkutan bahwa rupanya pinjaman tersebut sudah dilunasi saat yang bersangkutan bekerja di Bandung dan hanya berdasar keputusan penjualan di bawah tangan oleh suaminya tanpa sepengetahuan istrinya. Jadi rupanya tanah jaminan tersebut atas nama sang suami, sehingga karena istri bekerja di luar kota dan tidak bisa menghadirkan istri pulang ke Gombong, Kebumen, sehingga tanah tersebut dijual oleh suaminya secara di bawah tangan, dan saat ini sertifikat sudah keluar dari bank tersebut dan pinjaman sudah dinyatakan lunas. Yang bersangkutan menanyakan kepada saya, "Pak, apa yang harus saya lakukan?" Karena saya merasa tidak pernah mendapatkan dimintai persetujuan atas penjualan aset tersebut. Baik, jadi Bapak Ibu, harusnya tidak boleh terjadi seperti itu ya. Jadi sekalipun bank dalam rangka mendapatkan pelunasannya, dia bisa berimprovisasi dengan cara menagih, menakut-nakuti, mengintimidasi, ngecat pilok, pasang spanduk dan sebagainya. Itu semua dalam tanda kutip masih bisa dimaklumi, masih bisa dipahami, karena memang mereka berupaya dengan berbagai cara agar nasabahnya melunasi pinjamannya atau menyetori tunggakannya. Tapi kalau secara diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya kemudian jaminan itu dikeluarkan dari bank karena atas nama suami, dan istri tidak diberitahu dan tiba-tiba telah dijual kepada pihak lain, ini menurut saya ini sudah pelanggaran ya. Mungkin kita nggak tahu ini apakah sertifikat ini adalah harta bawaan dari suami atau tidak, apakah sertifikat itu, tanah itu adalah harta gonogini yang didapat setelah terjadinya pernikahan. Kita kurang mendapatkan informasi yang jelas. Tapi tidak selayaknya ini dilakukan. Karena apa? Karena komunikasi sebenarnya ada gitu, bukan dianggap sebagai orang hilang yang tidak jelas ribanya, kemudian akhirnya sertifikat itu diambil dan dijual sendiri secara di bawah tangan. Saran saya, Ibu, kalau ada kesempatan pulang kemudian menanyakan, sayangnya ibu ini tidak menjelaskan bahwa sertifikat itu atau tanah tersebut apakah tanah gonogini dengan dia atau tanah itu bawaan dari suaminya yang dimiliki sebelum terjadinya pernikahan. Tapi sekalipun demikian, saya merasa itu tidak layak dilakukan seperti itu ya. Jadi karena statusnya sertifikat itu dalam agunan gitu, dalam penjaminan, dalam buat jaminan hutang gitu. Apakah kemungkinan sertifikat itu tidak dilakukan pengikatan jaminan sehingga bisa dikeluarkan dalam keadaan bersih tanpa
harus diroyal lagi gitu, ataukah memang sertifikat itu tidak diikat, ataukah seperti apa, kita nggak jelas. Tapi yang menurut saya, ibu sebaiknya pulang menanyakan dan menyurati. Nah ini yang paling penting, ibu sebaiknya menyurati ke OJK ya. Anggaplah ini sebagai sengketa, ibu melaporkan bahwa telah terjadi tindakan prosedur tidak sesuai prosedur, yaitu mengeluarkan sertifikat tanpa persetujuan debitur. Karena bagaimanapun sertifikat itu walaupun bukan atas nama debitur, walaupun sertifikat itu atas nama suami, tapi ini tanggung jawabnya adalah tanggung renteng gitu. Tanggung renteng, sehingga pinjaman tersebut sebenarnya bisa juga ditagihkan kepada suami, dan ketika suami melunasi harusnya istri diberitahu, bukan malah tahunya justru dari orang lain karena tanah itu sudah digarap oleh orang lain gitu. Jadi sebaiknya ibu pulang kemudian mengkonfirmasi kembali, mengklarifikasi kembali ke kantor kelurahan dan ke banknya gitu ya, dengan alasan apa bank tersebut bisa mengeluarkan sertifikat, dan dengan alasan apa sertifikat itu bisa dijual tanpa persetujuan istri. Kalau itu asetnya adalah aset harta bersama, maka saya pastikan jual belinya hanya di bawah tangan, tidak dilanjutkan dengan proses balik nama yang mensyaratkan harus adanya tanda tangan istri. Tapi kalau memang tanah itu adalah tanah bawaan dari sang suami, memang tidak perlu menghadirkan istri sebagai pemilik, bukan pemilik, sehingga tidak perlu menghadirkan istri. Nah itu perlu diklarifikasi lagi ke kelurahan. Dan kalau memang itu ternyata asetnya adalah aset harta bersama, artinya aset yang dimiliki setelah terjadinya pernikahan, maka ibu bisa melakukan upaya hukum itu, karena apa yang dilakukan oleh bank adalah melanggar hukum ya. Dia mengeluarkan sertifikatnya, atau dia mengeluarkan sertifikatnya tanpa persetujuan istri, tanpa sepengetahuan istri. Dan saya yakin itu kalau memang harta bersama, maka itu tidak bisa dibalik nama dan harus mensyaratkan menghadirkan istri. Dan ibu juga bisa mengajukan keberatan kepada kelurahan. Kenapa kelurahan mengizinkan atau menyetujui jual beli di bawah tangan tersebut, sedangkan diketahui bahwa tanah tersebut adalah harta bersama gitu. Dan itu bisa menjadi masalah hukum, baik kepada banknya maupun kepada kantor kelurahannya, kalau itu merupakan harta bersama. Dan tentu ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan harus menjadi pemahaman bahwa pinjaman yang ditandatangani oleh suami istri itu sifatnya adalah tanggung renteng, atau bahasa hukumnya, bahasa Belandanya itu integrendel, artinya tanggung jawab bersama. Ketika pinjaman tersebut atas nama istri, maka ketika istri tidak ada pun suami berhak untuk bank berhak menagih pada suami yang ada di rumah. Begitu juga sebaliknya, karena itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama, karena itu adalah harta bersama. Dan sebaiknya juga menjualnya juga harusnya melalui mekanisme lelang, bukan menjual seperti itu gitu. Walaupun masih dimungkinkan, masih bisa dibenarkan, tapi itu tidak lazim. Karena lazimnya yang bisa dilakukan oleh bank adalah melalui mekanisme lelang ya. Hak bank dalam rangka untuk mendapatkan pelunasan pinjaman dari debitur adalah dengan melelang, bukan menjual secara di bawah tangan. Demikian ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.